Januari 2022. Perkenalkan, nama saya Edi Julian Putar, mahasiswa PPG Matematika PPG dalam jabatan tahun 2022 dari SMA Negeri 3 Sibolga, LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja video pembelajaran pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Seperti yang bisa dilihat di sini ada edisi koran online tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul 8:01. Oke, demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Saya harap semua pasti dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk hari ini. Ini kita masuk materi lanjutan dari materi yang teman kita yang sebelumnya. Sebelum ini kita masuk di rata-rata untuk data berkelompok. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Kita ambil berkah dari kita hari ini bisa lancar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan kita satu orang memimpin kita dalam doa. Hilang silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menuntut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Saya cek editan, sepertinya saya lihat agak berkurang yang ada di ruangan ini. Ketua kelas, bagaimana kehadiran kita hari ini? Ya, hadir semua Pak, tapi jumlah yang dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini hanya 24 orang, dikarenakan 5 orang sedang sosialisasi bencana alam di aula dan 5 orang lagi sedang sosialisasi dari dinas kesehatan. Oke, berarti ada 10 orang ya. Oke, nggak apa-apa. Ada masalah, penting tetap berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu. Ya, agar pembelajaran hari ini tetap semangat. Saya minta ke semuanya untuk berdiri. Tidak usah terlalu kuat suaranya ya, biar jangan terganggu ke kelas lain. Semoga semangat seperti itu bisa dilakukan di pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ajak dulu kita untuk buat kesepakatan kelas terkait daripada kekondusifan pembelajaran kita hari ini. Saya mau pembelajaran kita di hari ini masih seperti kemarin. Kita sepakat penggunaan alat komunikasi hari ini. Ya, penggunaan alat komunikasi hanya bisa dilakukan ketika saya minta Anda membuka alat komunikasi untuk membrowsing internet, mencari atau menggali informasi dari video YouTube yang saya sudah kirim semalam, kemudian dari materi ajaran dan LKPD yang ada yang akan saya bagikan. Ya, hanya bisa untuk itu. Tidak boleh digunakan untuk membuka Facebook atau media sosial yang lainnya. Paham semua? Ada yang bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, HP saya sedang dalam keadaan rusak. Apakah saya dapat menggunakan laptop sebagai media komunikasi karena HP saya sedang rusak Pak? Oke, silakan, boleh. Ya, boleh. Silakan, boleh dibuka. Nah, saya mau mulai dengan mengantarkan Anda dengan persepsi terlebih dahulu. Ya, apa yang pertama? Ini kemarin saya sudah kirimkan semalam di video materi ajar kepada Anda melalui grup WA. Ya, ini adalah YouTube tentang materi yang akan kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Saya harap semua sudah menonton untuk memudahkan kita untuk menjawab atau memecahkan masalah yang ada di LKPD yang akan kita bagikan. Oke, saya mau munculkan nih contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan min atau rata-rata. Ya, apa-apa saja itu. Nah, coba lihat. Ada gambar di sini, gambar anak SD. Kegiatan apa? Mengukur tinggi badan. Kemudian kegiatan kedua apa ini? Dari sebelah sini apa lagi?
Ya, mengukur berat bang, mengukur berat badannya. Contoh Anda ini semua bang, tokoh-tokohnya ini. Kan itu, tinggi Anda bisa diukur. Setelah terukur semua tinggi, dapat semua tinggi, itulah data satu. Nah, semua tingginya bisa diukur rata-ratanya. Bisa diukur rata-ratanya, tapi menggunakan apa? Tergantung jumlah siswanya. Kalau dia kurang dari 30 masih bisa dengan menggunakan data tunggal. Tapi kalau lebih dari 30 kita harus menggunakan data berkelompok. Ya, nah, sama juga dengan ini. Diukur semua berapa tinggi badan kalian, baru dikumpulkan datanya. Nah, itu rata-ratanya. Nah, tapi untuk materi badan ini rata-rata data berkelompok, maka terlebih dahulu datanya harus dibuat dalam bentuk apa? Tabel, distribusi, frekuensi. Nah, apa saja materi syaratnya? Ya, apa yang bisa, apa yang perlu kita kuasai untuk masuk ke data berkelompok. Yang pertama, tabel distribusi, frekuensi dan unsur-unsur yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada di sini, nih, panjang kelas, berapa panjang kelasnya? Dari mana? 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Di sini ada datanya nih, 25 sampai 29 panjang kelas. Apakah harus 25 dan 29? Boleh nggak kelas yang lain? Boleh ya? Boleh. Ya. Kemudian, contoh lagi nilai tengah nih. Apa harus nilai tengah dari sini? Tengah dari oke. Sekarang ini syaratnya histogram. Siapa yang masih ingat apa histogram di pertemuan kita sebelumnya? Siapa bisa apa ini histogram? Ya, coba. Histogram adalah penyajian data dalam gambar yang berbentuk persegi panjang, yang dimana sisi-sisinya itu saling berimpit. Bentuknya kira-kira betul? Seperti Diagram batang. Apakah histogram itu diagram batang? Tidak. Apa bedanya dengan batang dan histogram? Kalau diagram batang itu, batangnya itu dengan batang yang lain itu ada jaraknya Pak. Kalau histogram dia saling berimpit karena kaki kanan dan kaki kiri histogram itu saling berkaitan. Kalau kaki kirinya itu sebagai batas tepi bawah untuk kelas pertama, sedangkan kaki kanannya untuk tepi atas kelas pertama dan tepi bawah untuk kelas kedua. Bagus. Aplaus dulu. Bedakan diagram batang dengan histogram. Batang itu ada jarak sedikit batang. Yang bentuk persegi panjang itu. Kalau histogram saling berimpit. Ada histogram bentuk lain. Ini biasanya seperti ini. Biasanya soal-soal seperti ini menjadi pengecoh untuk data berkelompok. Nah, ini yang tadi. Ini yang saling berimpit itu. Lihat, berimpit itu. Oke, nah ini yang menjadi kaki kiri. Kaki kirinya apa? Yang disampaikan sini tadi. Tepi bawah. Ubah dulu ini menjadi batas bawah, baru bisa menjadi tabel. Kalau begitu berapa batas bawahnya? 50, 53 atau 54? 54. Kenapa? Ini kan sudah dikurang 0,5. Sekarang ini 59 untuk kelas pertama. Kelas keduanya 60. Bagus. Demikian seterusnya. Setelah dapat itu masukkan ke tabel, baru ubah dan kerjakan apa ini. Syarat yang ketiga, Anda harus kuasai limit atau rata-rata untuk data tunggal. Tapi sebelum ini saya tanya dulu, ada yang bisa tahu sebutkan apa itu rumus rata-rata data tunggal? Jumlah dibagi. Saya akan menonton kira-kira apa hubungan rata-rata ini. Kemana kira-kira manfaatnya bisa kau ambil? Mulai ya, aku tonton ya. Kita akan belajar menghitung rata-rata atau min dari Dr. Warso. Kita min untuk tumbuh yang beratnya di bawah rata-rata. Dan nafsu makannya bertambah sehingga tumbuh dengan sehat. Karena itu, dia harus tahu dulu berapa berat rata-rata berat di bawah rata-rata. Pendidik peternakan baru saja menyimak program ini. Lalu, dia memberikan data yang didapatkan kepada Dr. Warso. Domba yang beratnya 15 kg ada 2 ekor. Jika kita totalkan beratnya, 2 ekor dikali 15 kg menjadi 30 kg. Domba yang beratnya 20 kg cuma ada 1 ekor saja. Kalau yang beratnya 25 kg ada 4 ekor. Kita totalkan 4 dikali 25 kg yaitu 100 kg. Ini yang terakhir. Domba yang beratnya 30 kg ada 3 ekor. Jika kita totalkan beratnya menjadi 3 ekor dikali 30 kg dapatlah 90 kg. Nanti setelah kita jumlahkan berat
berat semua domba, lalu kita bagi dengan banyaknya semua domba di peternakan. Kita tahu bahwa di peternakan itu ada sebanyak 10 ekor domba. Mari kita lanjutkan menghitung. Jumlah berat semua domba 240 kilo, lalu dibagi dengan banyaknya domba keseluruhan, sehingga kita dapat nilai 24 kg. Jadi, domba di peternakan itu rata-rata beratnya 24 kg. Karena yang akan diberikan suntikan vitamin adalah domba yang beratnya di bawah rata-rata, yaitu domba yang beratnya di bawah 24 kg. Tadi sudah ditonton di sini tentang domba, berat domba. Ya, di peternakan dombanya itu berat badannya. Jadi total semua di domba berapa kilo semua? 240 kilo. Dibagi berapa ekor? 10 ekor katanya domba. Berarti berat rata-rata domba itu berapa? 24 kilo. Berarti yang disuntik adalah yang di bawah 24 kilo. Katanya yang disuntik di bawah rata-rata. Kan dia harus dicari dulu rata-ratanya, biar tahu, biar jangan salah suntik. Nanti disuntik semua nanti malah mati pula kan gitu kan. Maka perlu perhitungan rata-rata. Nah sekarang perlu saya sampaikan kepada Abang, Anda apa tujuan pembelajaran kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari min atau rata-rata yang berkelompok melalui satu video YouTube, yang kedua materi ajar. Peserta didik itu siapa? Kalian diharapkan dapat membandingkan hasil penyelesaian min atau rata-rata dengan 3 cara. Cara yang pertama apa? Min rata-rata, yang kedua rata-rata sementara, yang ketiga cara apa? Kemudian atau kode. Jadi ada 3 cara. Dari data mana? Data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, atau histogram dengan teliti. Nanti ada 2 yang mau diselesaikan. Mengenai tabel distribusi frekuensi, kemudian mengenai histogram. Kita pakai berapa cara? 3. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penugasan berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya bagikan nanti, ya, kalian dapat menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan tentang rata-rata dari data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Histogram. Oke, inilah 2 tujuan pembelajaran ini. Urutan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, nanti saya akan orientasikan masalah kepada Anda. Kita pahami masalah dulu. Ya, di sini saya membagikan masalah kepada Anda. Langkah berikut kita mulai diskusi. Ya, kita mulai diskusi dengan bagaimana saya akan bagikan kepada Anda LKPD materi ajar. Ya, itu akan saya bagikan LKPD dan materi ajarnya. Nanti Anda mulai berdiskusi di situ. Anda mulai gali informasi. Di sini baru saya perbolehkan Anda buka laptop. Boleh laptop, pakai YouTube boleh buka materi ajar. Di situ silakan berselancar di internet untuk menggali informasi dari apa saja informasi yang kau dapat dari masalah yang saya tunjukkan. Kemudian nanti setiap kelompok pilih salah satu perwakilan untuk mempresentasikan di depan ini. Ya, dipresentasikan nanti. Setelah itu nanti kita evaluasi dan kita ambil kesimpulan. Jadi kapan saya menilai? Nah, pada saat nanti Anda di LKPD, yaitu pada saat diskusi, saya akan berjalan memberikan penilaian kepada Anda. Ya, kemudian waktu presentasi saya juga melihat keaktifan kelompok mana yang bertanya, kemudian siapa yang mempresentasikan, kan gitu. Nah, tata bahasanya, pemahaman materinya, penguasaan materinya, cara dia mengambil informasi itu dari video YouTube dan dari materi ajar, itu akan saya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Oke, ya, ini masalah yang pertama. Ada di LKPD, ya. Ini masalahnya yang pertama. Nah, coba perhatikan dulu masalahnya. Ini ada di sini statement seorang siswa, katanya apa? Dia katakan bahwa rata-rata kelasnya itu berapa? 6,5. Nah, tugas kalian di sini, berdasarkan data ini, coba buktikan apakah pernyataan siswa tersebut benar dengan menggunakan rumus min rata-rata data berkelompok 1. Kemudian bandingkan hasilnya dengan menggunakan rumus min rata-rata sementara dan kode. Jadi 3 cara nih. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan menggunakan 3 rumus berbeda, apa kesimpulannya yang berbeda? Oke, sama-sama diskusikan apa itu. Ya, kita lanjut ke ada pertanyaan di masalah nomor 1. Paham masalah nomor 1? Oke, paham, kita lanjut masalah yang kedua. Data apa ini? Ya, ini masalahnya.
Anda diminta coba berikan analisis bagaimana penyelesaian besar nilai rata-rata ujian matematika kelas 12/1 di SMA Harun. Oke, dua masalah ini mau kita selesaikan dalam diskusi hari ini. Nah, sekarang saya tanya, ini sudah berdasarkan kelompoknya? Oke, kalau belum silakan berdiri, bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Perwakilan kelompok maju ke depan, saya mau bagikan LKPD dan materi ajar kita hari ini. Semua LKPD dan materinya masing-masing dapat satu ya. Oke, kalau sudah silakan dibuka LKPD-nya, materinya sudah dibuka. Ya, kita mulai sesi kita diskusi. Ya, diskusi. Nah, yang pertama sebelum berdiskusi kau bereksplorasi dulu sebentar. Sebelum kita diskusi. Nah, lihat nih gambar ini, eksplorasi dulu. Apa yang kau cari? Yang kau cari adalah informasi dari mana? Ada aku kirim di YouTube kemarin. Nah, yang pada itu kau tonton lagi. Apa yang dapat informasi dari situ untuk menyelesaikan masalah nomor 1? Silakan dibuka di YouTube-nya. Ya, kemudian ada di materi ajar juga. Buka materi ajarnya. Ada di situ semua. Tinggal kau tahu, pahami bagaimana cara pakainya untuk menyelesaikan masalah. Oke, silakan bereksplorasi. Saya kasih waktu 5 menit bereksplorasi. Cari informasi-informasi yang dapatmu. Dari informasi itu bisa gini, ayo dari seperti apakah panjangnya. Kalau sudah dapat, langsung berdiskusi. Ya, informasi yang kau dapat, informasi yang dapat temanmu, gabungkan yuk. Gabungkan. Baru Anda mulai berdiskusi mengisi LKPD di kegiatan berikutnya. Selesaikan. Oke, waktu diskusi kita hanya 15 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Apa yang ditanyakan saya bantu. Panjang kelas sama interval sama. Oke. Mencari rata-rata tahu. Rata-rata bisa dipakai cara ini. Jadi ini kan yang pasti kau ubah dulu ini. Cara ini kan ubah dulu nih informasi yang pertama dapat dulu berapa, batas bawahnya berapa. Dia bisa pindahkan ke kolom gini. Tapi jangan bentukkan dulu. Iya. Itu aja dulu. Nah, saya masih bingung dengan apa-apa yang di sini. Di sini apa? Menentukan rata-rata sementara atau X bar S dengan menggunakan atau mengambil XI dari kelas dengan frekuensi terbesar. Mana? XI-nya mana? Ini XI. Ini XI kan? Nah, ambillah satu dari kelas yang frekuensinya paling besar. Berapa yang frekuensi paling besar? 14. Berapa XI-nya? Inilah yang kau gunakan. Berapa? Kau bikin 74,5 tadi? Tapi kan karena apa ternyata diambil dari frekuensi yang paling besar. Oke. Oke, silakan. Simpangannya Pak. Simpangannya adalah DI. Apa itu? Apa keterangannya DI itu? Mana DI-nya? Ini. Menentukan nilai simpangan DI dengan cara DI sama dengan XI kurang X sementara. Mana XI-nya ini? Kurangkanlah ini dengan rata-rata sementara. Mana rata sementara? Ya, 54,5 kurang ini letakkan kemarin. Boleh bertanya? Ini kan tanya MC ini apanya? Mana materi aja? Bukan materi. Di langkah keberapa dari pengkodean itu? Langkah 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum masuk kemari, saya tanya dulu, sudah ditentukankah rata-rata sementaranya? Ini sudah ada. Dia udah pilih kan dari frekuensi terbesar 13 kan? Oke. Nah, kau berikan kode. Namanya pun coding, pengkodean. Kasih kode. Kode CI itu di mana dibuat? Di mana kelas rata-rata sementara itu mulai dari situ 0. Dari sini 0. Di atasnya min 1. Di atasnya min 2. Seandainya lagi ada lagi kelas di atasnya min 3. Ada lagi di atasnya min 4. Nah, di bawahnya, di bawah rata sementara kasih 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa? Paham? Paham. Oke, lanjut. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah, di atas itu min 1. Berarti ke atas 2. Tapi di bawah itu posisi 1, 2, 3. Kita apa? Itu bisa jadi 1, 2. Ayo di atas itu
ya. Pilih satu dari perwakilan kalian untuk mempresentasikannya. Ya, satu orang dari kelompoknya mempresentasikan hasilnya ke depan. Yang lain nanti boleh menyanggah atau memberikan pertanyaan. Pilih ya, satu orang aja ya. Kalau ada kelompok siapa yang mau presentasi pertama kali? Ayo, sama kelompok satu. Saya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langkah pertama, kita menjumlahkan frekuensinya. Yang mana 2 ditambah 14 ditambah 8 sigma B sama dengan 40. Nah, untuk mencari SG atau nilai tengah, teman-teman pasti telah tahu mencari nilai tengah yaitu batas atas tambah batas bawah per 2. Berarti 59 tambah 20 per 2 sama dengan 54,5. 64,5. Nah, setelah dapat nilai tengahnya, maka kita tinggal mengalikan frekuensi dikali nilai tengah atau SI dikali SI. 2 dikali 54,5 yaitu 109,5 yaitu 945. Nah, setelah dapat, kita tinggal menjumlahkannya sehingga dapat nanti sigma SI dikali SI sama dengan 3060. Setelah dapat nilai frekuensi sama dengan SI kali SI, maka kita tinggal masukkannya kepada rumus yaitu S bar sama dengan sigma SI sudah kita dapat tadi yaitu 3060 per 40. Ini sama dengan 3060 per 40 sama dengan 76,5. Nah, ini adalah hasil menggunakan cara yang pertama yaitu link rata-rata secara langsung. Oke, jadi langkah pertama dia dapat caranya berapa? 76,5. Itu yang pertama dapatnya. Oke, masuk tabel yang kedua. Oke, ini. Silakan. Baik, tadi kan frekuensinya sudah kita dapat yaitu sama dengan 40. Jadi tinggal kita tulis. Dan SI-nya juga tadi sudah kita dapat yaitu 54,5. Nah, di sini kita harus mencari yaitu nilai sementaranya atau S bar S. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan melihat frekuensi yang terbesar. Di sini kita bisa menggunakan frekuensi 14 atau 8. Tapi di sini kami mengambil nilai yang tengahnya yaitu 74,5. Jadi S bar S sama dengan 74,5. Nah, setelah dapat S bar S-nya atau nilai sementaranya, maka kita menggunakan rumus untuk mencari DI sama dengan SI dikurang S bar S. Di mana S yang pertama 54,5 dikurang 74,5 yaitu min 20. 74,5 yaitu sama dengan 20. Nah, setelah dapat DI-nya, maka kita tinggal mengalikan frekuensi dikali simpangan atau yang disebut dengan DI. Berarti 2 dikali min 20 sama dengan min 40. 4 kali 20 sama dengan 200. Nah, setelah dapat perkalian dari frekuensi dikali simpangan, maka kita tinggal menjumlahkannya yaitu min 40 ditambah min 140 ditambah 0 tambah 60 tambah 200 sama dengan 80. Setelah dapat nilai frekuensi dan nilai FI dikali DI, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Setelah kita menulisnya, kita tinggal masukkannya yaitu mana S bar S tadi yang telah kita dapat yaitu 74,5 ditambah jumlah yang telah kita dapat tadi yaitu sigma FI dikali DI sama dengan 80. Berarti tambah 80 per frekuensi yang tadi juga yaitu 40,5 tambah 2 yaitu 76,5. Berarti hasil yang menggunakan rumus yang kedua kita dapat 76,5. Oke, dapatnya 76,5. Saya simpan ya jawabannya ya. 76,5 saya simpan di sini. 76,5. Oke, yang ketiga. Lanjut, sekarang rumus coding. Oke. Baik, untuk yang ketiga menggunakan coding atau pengkodean. Nah, sama seperti tadi kita harus menjumlahkan frekuensinya dulu yaitu sama dengan 40. Dan juga SI-nya sama yang seperti tadi, kita tinggal masukkannya yaitu 54,5. Nah, bagaimana cara mencari codingnya? Cara mencari coding yaitu dengan nilai S yang tadi kita dapat nilai S sementara, yang tadi kan 74,5. Jadi kita itu memberi coding itu
kode -1, dan di kelas atas lagi kita beri kode -2. Nah, jika ada lagi kelas yang di atasnya, kita memberikan angka selanjutnya. Baik untuk yang di bawahnya, kita memberi kode 1. Untuk kelas di bawahnya lagi, kita memberi kode -2. Untuk yang yaitu 2 dikali -2 sama dengan -4. 14 dikali -1 sama dengan -14 sama dengan 20. Nah, setelah dapat nilai F-nya itu sama dengan kita tinggal menjumlahkannya, yaitu -4 ditambah -14 tambah 0 tambah 6 ditambah 20. Dari mana kita bisa bacanya? Yaitu 8. Nah, setelah dapat FI dikali CE, maka kita tinggal masukkannya ke dalam rumus enkode atau kode. Nah, F sementara tadi kita dapat atau nilai sementara yaitu 74,5. Di 74,5 ditambah sigma FI dikali CI yaitu yang tadi kita dapat itu 8. Di 8 per sigma FI atau frekuensi yang tadi kita dapat itu 40. 40 dikali panjang kelasnya yaitu 10 sama dengan 76,5. Baik, dengan cara yang kedua atau penggodean yang kita kerjakan, hasilnya kita dapatkan 76,5. Oke, berarti yang ketiga berapa? 76,5. Baik, sebelum saya menyampaikan kesimpulan yang saya dapat, apakah ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah kenapa kode yang diberikan harus pada titik yang di 74,5? Kenapa nggak di 64,5 atau 54,5? Oke, kenapa saya buat 74,5 ini adalah karena tadi seperti tadi kita jelaskan syaratnya yaitu S bar S atau nilai sementara diberi kode 0. Tadi kan saya memilih 74,5 ini adalah nilai tengahnya. Jika saya tadi memilih nilai kelasnya 64, ini juga bisa ya, karena S bar S adalah nilai frekuensi yang terbesar, jadi bisa 14 8. Jadi kalau tadi saya membuat 64,5, di sini saya akan membuat 0. Terima kasih saudara yang tadi saya sudah jelas. Ada lagi bertanya? Oh, oke, coba. Apa pertanyaannya? Baik, saudara Sabrina. Baik. Data berbobot hampir mirip sama data berkelompok, di mana rumus data berbobot yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Baiklah, dalam data berbobot XI itu adalah nilai datanya. Tapi kalau data berkelompok XI itu adalah nilai teman. Ya, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Paham ya bedanya ya? Wah, banyak kali pertanyaan. Silakan. Jadi saya bertanya, kalau dari saya sendiri penempatan 0 pada cara pengkodingan itu saya letakkan di nilai tengah 64,5 yang berada di kelas 2. Ini? Iya, Pak. Itu kok pakai gitu? Iya, karena alasannya terdapat pada materi ajar yang dijelaskan bahwa menentukan rata-rata sementara dengan mengambil XI dari kelas dengan frekuensi terbesar. Oke, coba silakan maju. Coba di situ. Saya berada di rata-rata kelas 2. Ini yang 1, ini saya 64. Nah, Oke, ya. FIC saya yang berada di kelas pertama yaitu minus 2. Dan kelas yang kedua itu ada jumlah FIC-nya itu yakni yakni 4 ya. Masukkan ke rumus apa? Ya. Oke. Si Angelica dapat 76,5 juga. Tapi peletakan codingnya berbeda. Pertanyaannya, benarkah itu? Bolehkah itu? Boleh. Kalimatnya apa di materi aja? Nah, kuncinya di mana? Di rata-rata sementara, gitu kan? Jadi di situ. Berarti rata-rata sementara itu situ. Dipilih dari frekuensi yang terbesar atau yang misalnya letaknya di tengah. Si kelompok Cynthia ambilnya yang di tengah. Kelompok si Angelica ambilnya yang frekuensi besar. Tapi tetap hasilnya sama, jadi masalah.
Bagus, oke silakan kita beri aplaus untuk itu masih di kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ambil kesimpulan dari masalah yang pertama ini. Baiklah, kelompok kami menarik kesimpulan dalam masalah kali ini bahwa di sini kita dapat menggunakan 3, yaitu min kata secara langsung, min kata sementara, encoder atau coding. Kita dapat memilih salah satunya karena hasilnya tetap sama. Jadi kita memilih yang mana yang mudah kita pelajari atau mudah kita pahami. Baik. Masalah yang kedua, kelompok siapa yang bantu? Oh, silakan kelompok dari. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami dapat dari cara pengerjaan sampai kepada kesimpulan nantinya. Yang pertama, di sini kita dapat melihat data dalam bentuk histogram. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu histogram dari saudari Indri. Nah, pada balok-balok atau batang-batang yang telah tersaji sudah kita lihat bahwa setiap baloknya ini berhimpit atau berdekatan. Di mana untuk kelas yang pertama itu tepi yang bawahnya 49,5, yang tepi atasnya 56,5, dan untuk kelas kedua tetap yang ini merupakan tepi bawah dan ini merupakan tepi atas. Untuk kelas ketiga ini merupakan tepi bawah, ini tepi atas, kelas 4 ini tepi bawah, ini tepi atas, seperti itu untuk selanjutnya. Nah, namun sebelum kita mengerjakannya, mengolahnya menjadi untuk mendapatkan nilai rata-rata, kita harus membuatnya dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena yang tersaji pada histogram itu adalah tepi atas dan tepi bawah, tidak batas atas dan batas bawahnya. Maka bentuk tabel kita isi dengan batas atas dan batas bawah. Untuk mengisi tabel yang frekuensinya sudah jelas terlihat pada data histogramnya, yaitu yang kelas pertama frekuensinya adalah 2. Nah, sigma F itu artinya jumlah frekuensi dari semua kelas yang tersaji, di mana 2 tambah 3 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 adalah 40. Iya, itu 40. Maka kita harus mencari sigma Fi kali Xi. Nah, untuk mencari sigma Fi kali Xi kita perlukan Xi. 60 sampai 56 itu adalah 53. Nilai tengah dari 91 sampai 98 adalah 95. Nah, di sini sudah jelas kita peroleh Fi-nya adalah ini, Xi-nya adalah ini. Maka kita kalikan saja 2 dikali 53 106, 95 dikali 5 475. Nah, untuk total dari Fi kali Xi-nya kita menjumlahkan seluruhnya ini, di mana kita peroleh nilai 3086. Nah, setelah kita mendapatkan semuanya, setelah kita mendapatkan sigma Fi dan sigma Fi kali Xi, kita baru boleh bisa masuk ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana sigma Fi Xi sudah kita ketahui 3086 per sigma Fi-nya adalah 40. 3086 dibagi 40 itu sama dengan 77,15. Maka berdasarkan hasil perhitungan, nilai ujian matematika dari kelas 12 IPA 1 di SMA Harapannya itu adalah 77,15. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok si Teresia, mereka mendapat hasil bahwa rata-rata ujian SMA Harapan itu kelas 12-nya adalah 77,15. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya boleh? Baik. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk kelas yang terakhir. Kelompok Teresia mengatakan 91 ya? 91 sampai 98. Bukankah itu harus 92 ya? 91,3 tambah. Ya ini. Di kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas ke-7 ya? Kelas ke-7 katanya ini 92. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami mengakui ke saya pribadi salah untuk menulisnya, karena sebenarnya ini adalah 92. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sama sini dengan yang buat? Kalau sudah tidak ada lagi, kita berikan aplaus kepada saudara. Oke. Kesimpulan sekarang. Baik, dari hasil yang sudah kita peroleh dari cara pengerjaannya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa dari kelompok kami ambil yaitu kita bisa tetap mencari nilai rata-rata dari suatu data walaupun datanya dalam bentuk histogram, tidak dalam bentuk langsung tabel ataupun diagram batang
garis dan sebagainya. Terus kelompok kami rumusnya adalah yang paling sederhana yang bisa kami pahami, maka karena itu kami menggunakannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ya demikianlah tadi presentase dari dua kelompok yang presentasikan dari penyelesaian masalah 1 dan masalah 2. Sudah diambil kesimpulan di masalah 1 oleh Cynthia, sudah diambil kesimpulan masalah 2 oleh Teresia, dan bahkan sudah banyak menyanggah. Oke, terima kasih nanti banyak. Sekarang kita ambil kesimpulan untuk keseluruhan. Apa kesimpulan dari masalah 1? Apa kesimpulan dari masalah 2? Siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, selesai dulu. Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari masalah 1 dan masalah 2 ada 2, yaitu yang pertama, cara mendapatkan atau mencari nilai rata-rata atau mean ada 3 cara, yaitu langsung, sementara, dan coding. Kemudian yang kedua, data dalam bentuk histogram ataupun yang lain-lainnya seperti piktogram atau diagram lingkaran atau diagram garis dapat dicari rata-ratanya dengan cara mengubahnya dahulu menjadi tabel distribusi berfrekuensi terlebih dahulu akan dapat dicari rata-ratanya. Oke, terima kasih. Oke, itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi ada satu lagi yang kurang. Jadi berdasarkan pengertian min atau rata-rata yang kita pelajari data tunggal, apa itu min, apa itu rata-rata tadi, itu kita pakai lagi. Bahwa rata-rata itu adalah merupakan nilai atau data yang menjadi wakil untuk keseluruhan data. Dialah menjadi wakil dari keseluruhan data untuk menggambarkan nilai dari keseluruhan data yang ada. Kita tidak pakai di data tunggal, berbobot, dan data berkelompok. Oke, kita kuis. Kuis untuk menilai sudah sejauh mana pemahaman Anda. Ini saya masukkan untuk nilai pengetahuan. Oke, kuis. Nah, tadi sudah saya kirim melalui grup WA kita, saya kirimkan link untuk kuis kita. Ya, cek di WA-nya masing-masing ya. Saya sudah kirimkan link untuk kuis hari ini. Oke, sudah dibuka linknya. Oke, buka link. Oke, nampak soalnya ya? Oke. Ya. Oh, ada 3 soal. Ada 3 soal di situ. Dikerjakan. Hasilnya nanti dipoto, kemudian upload. Kebetulan itu kan uraian. Upload file nanti namanya. Waktunya habis, sudah 10 menit. Semua sudah kirim? Terima kasih sudah dikirim. Oke, nanti akhirnya saya nilai nanti di rumah. Nanti saya beritahu kepada Anda berapa hasilnya. Nah, setelah jam nanti saya lihat nanti ke dalam Google Form ya. Oke, sekarang mata terakhir saya akan kasih tugas sama Anda. Ada PR yang saya kirimkan kepada Anda nanti melalui grup WA kita. Oke, nanti tugas dan PR-nya atau PR-nya saya kirimkan di grup WA. Oke, itu dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya di minggu depan. Kita refleksi dan dulu pembelajaran kita. Apa yang lebih yang perlu dipertahankan di pembelajaran ini? Apa yang kurang? Kira-kira itu boleh disampaikan. Siapa kira-kira? Oke, silakan. Maria. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir pembelajaran kita kali ini cukup menyenangkan, bahkan saya lebih menyenangkan dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini teman-teman maju untuk mempresentasikan, dan saya pikir mereka lebih paham dengan materinya sehingga saya juga paham ketika mereka menjelaskan. Menurut saya yang perlu ditingkatkan lagi mungkin jangan terlalu cepat, Pak. Soalnya menurut saya beberapa teman-teman ada yang tingkat pemahamannya lebih lambat, pahamnya ada yang lebih cepat. Jadi menurut saya agar diperlama lah, Pak. Diskusinya. Ya, ini saja. Ya, menurut saya itu aja. Lebihnya saya nyaman. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Paham ya semuanya? Pertemuan berikutnya kita masih masuk data berkelompok untuk kasus poligon frekuensi dan OGIF. Setelah itu kita lanjut ke modus dan metode. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam sehat semuanya. Oke, kita aplaus dulu.